Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan, amin. Masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading ya, masih di general reading. Kalau kalian ingin pure energi kalian, artinya kalian harus personal reading, oke. Di sini ada request ya, judulnya adalah rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya. Nah, di sini kita akan menguliknya, kita akan menebar kartunya. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, masing-masing ada kutek warna silver sebagai pembedanya, kutek warna hijau stabilo, orange, dan ada kutek ungu ya. Sahabat bisa memilih salah satu atau dipilih keduanya. Ini hanya sebagai penyalur ya, atau mempermudah sahabat menyalurkan energi agar tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini ya. Oke. Sekali lagi ini adalah general reading ya, energi secara acak dari mana sahabat menemukan ya, ada yang dari luar negeri, dari daerah seputar Indonesia atau kepulauan Indonesia ya. Disitulah energi kalian tersalur. Bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua di saat memilih ya. Oke, dan jangan pernah dijadikan ini sebagai acuan atau pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai clue, antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, sekarang akan dipilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna. Silahkan dipilih. Dimulai dari sekarang. Silakan. Memulai dari file yang pertama, di sini ada kutek warna silver ya. Ini aja sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Kemudian akan taruh di sini agar sahabat bisa membedakan mana yang sudah ditebar, mana yang belum. Di file yang pertama di sini ada galau ya. Ada galau, bottom of the deck ya. Rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya? Saat ini dia dalam keadaan galau, dalam keadaan menggenggam cintanya, tetapi pandangannya kosong ke depannya, galau. Oke, kita akan lihat apakah dia merindukan kamu ya. Di sini ada Wheel of Fortune, seiring waktu ya, ingin membuka lembaran baru bersama kamu dalam keadaan putus asa, tetapi karena dia harus bekerja keras ya. Ini seorang ambisius pekerjaan ya, ambisi pekerjaan, dan ada yang dinamakan kegelisahan. Dia galau saat ini. Sisi lain dia harus mementingkan pekerjaannya, sisi lain dia harus bersama kamu dan membuka lembaran baru ya, melupakan masa lalu. Dia orang yang punya masa lalu ya, dan saat ini dia putus asa. Dia tidak bisa memberikan mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak. Tetapi kegelisahan, keputusasaan selalu menyelimutin perasaan dia, tindakan dia ya. Galau dia. Mikirin aku nggak, Des? Rindu nggak? Dia lebih fokus ke pekerjaan ya. Di sini dia lelah, dia putus asa, dia gelisah dengan pekerjaannya. Dia lagi mengemban beban tanggung jawab pekerjaan yang harus dia selesaikan untuk menjadikan sebuah masa depan buat dia. Karena dimana dia ini ibaratnya kalau orang bekerja itu harus fokus pada pekerjaannya, dia tidak mau terulang seperti yang kemarin, jadi dia tidak mau gagal untuk yang kedua kali dalam pekerjaan ya. Mungkin karena ini memang tuntutan dari pekerjaan dia harus benar-benar fokus di sini. Tetapi seiring waktu nanti ya, seiring waktu nanti dia ingin membuka lembaran baru sama kamu, dimana saat ini yang dia rasakan adalah hanya galau saja. Dia gelisah ya, gelisah. Rindu nggak, Des? Campur aduk dia ya, tapi lebih cenderung ke pekerjaan. Kalau dia gagal lagi, artinya dia membuka lembaran baru atau akan menjadi sebuah masa lalu pekerjaan ini. Jadi dia putus asa
Di sini ada putus asa, ada lelah, tetapi dia harus bekerja untuk masa depan ya, untuk hidupnya dia ya, dan kegelisahan selalu menyelimuti, makanya dia galau di sini. Ada galau, tapi condongnya ke pekerjaan ya, ada masalah dalam pekerjaan atau tuntutan ya, bukan masalah tapi tuntutan pekerjaan yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Tapi dia juga gelisah karena dia sisi lain ada kamu, sisi lain juga harus fokus pada pekerjaan gitu. Nggak kangen Des, kangen sedikit. Ada rasa kangen tapi tidak banyak, ada rasa kangen tapi sedikit, tetapi pastinya tidak seperti yang kamu merindukan dia gitu, tidak sebesar rindunya kamu padanya, karena dia profesional ya. Di sini dia lebih mengedepankan pekerjaan untuk melangkah ke depan. Dia tidak mau gagal untuk seperti masa lalu, seperti itu ya, seperti itu. Kayak dia itu ya tetap ingin sama kamu, tapi dia ingin berhasil juga dalam pekerjaan. Intinya dia lebih fokus dalam pekerjaan, karena pekerjaan ini menuntut dia untuk benar-benar fokus. Kalau tidak nanti dia bisa dipecat dan membuka lembaran baru seiring waktu kan, seperti itu ya. Oke, Goddess akan buka pesan buat kamu ya. Mana mencintai tidak harus memiliki ya, itu. Jadi kamu ya, kalau kamu dalam keadaan posisi ini ya lebih mengerti aja lah. Ada 21, Goddess nggak tahu ini momen apa 21, yang pasti ini diartikan juga maknanya adalah 3 ya, sebuah pembuktian. Dia juga ingin membuktikan kepada tempat kerjanya bahwa dia mampu dan dia masih dipercaya oleh pekerjaannya gitu, oleh kantornya. Itu udah suatu kebahagiaan. Walaupun putus asa, dia harus berusaha benar-benar mendedikasikan dirinya pada pekerjaan. Ada 16 atau dimaknai setia menunggu dengan penuh kesabaran. Kamu ya, kalau kamu masih sayang sama dia ya tunggu dia gitu ya kan. Oke. Dia rindu padamu. Oh, ternyata dia di dalam kegelisahannya ini juga rindu pada kamu ya. Di antara problema dia itu ada rindu buat kamu. Hubungan vertikal, kalau kamu rindu, doakan dia yang terbaik agar dia selalu dalam perlindungannya, agar dia selalu menjaga hati untuk kamu ya. Oke. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke file yang kedua. Ada kotak hijau stabilo ya. Oke. Hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Di sini ya, begini ya. Oke, kelihatan kan? Ya. Di file yang kedua ada pembuktian. Dia ingin melakukan sebuah pembuktian bahwa ini loh aku mampu. Pembuktian. Ya, kita akan lihat kepanjangan atau jabaran daripada pembuktian ini apa sih gitu. Awal, dia mengawali. Rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya? Labil, ragu-ragu dalam hatinya ya di sini ya. Kecewa dalam pernikahan. Sosok yang kamu pertanyakan ini sosok ingin melakukan sebuah pembuktian terhadap perasaannya ke kamu ya. Diawalin dari sini ya, tindakannya, cintanya, pikirannya, rasanya ada di sini, emosinya ada di sini. Tapi terkadang dia itu labil ya. Dia ingin sekali ya melakukan sebuah pembuktian, tapi rasanya kadang-kadang itu tuh dia tuh labil, ragu-ragu untuk melangkah ke depan, untuk mengatakan rindu sama kamu atau cinta sama kamu atau sayang sama kamu, karena dia pernah dikecewakan oleh cintanya yang terdahulu. Ini ada rumah tangga ya, mungkin dia pernah dikecewakan dengan pasangannya ya. Karena berdiri dengan pasangan orang ya, pasangan orang yang pernah dikecewakan seperti itu. Atau mungkin tidak ada kata cerai di sini ya, tidak ada, tetapi dia merasakan kecewa cintanya itu yang sebesar ini itu pernah dikecewakan oleh pasangannya. Kalau dipertanyakan apakah ada rindu, iya, dia sangat rindu dan dia ingin mengawali semuanya ini bersama kamu, sebuah pembuktian, dan sangat rindu. Tetapi terkadang ada keraguan-keraguan di dalam perasaan dia ya, perasaan cinta dia ke kamu.
ya dia mengatakan cinta sama kamu, tapi dia kadang-kadang ragu. Ini usianya lebih muda dari kamu ya. Sosok yang mempertanyakan ini pernah dikecewakan oleh cintanya, oleh pasangannya terdahulu ya. Jadi saat ini dia labil, tetapi dia ingin maju, melangkah ke depan, seperti itu. Rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukan? Rindu tapi dalam keraguan-raguan, itu yang dia rasakan. Ya, dia kadang rindu, bukan kadang, saat ini ya kita pertanyakan, dia rindu tetapi kadang dia ragu, bisa nggak ya aku? Intinya dia masih sakit hati ya di sini, masih merasakan luka hati dari pasangannya terdahulu. Ini bisa sudah cerai, bisa belum ya, atau ada masalah. Maksudnya sosok yang pasangan dia ini, rumah tangganya ini pernah terjadi kekecewaan itu dalam cinta, seperti itu. Rindukah dia padamu seperti kamu merindukannya? Iya, rindu, dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian. Diawalin dari sini, di saat dia sendiri merenung. Nah, itu mulai memikirkan kedepannya bersama kamu, tetapi terkadang timbul rasa ragu kalau dia mengingat masa lalu dengan orang yang terdahulu. Loh, seperti itu. Rindu tetapi ragu. Jadi kamu kalau ada keluhan dia masih kadang-kadang labil ya, kamu mohon mengerti, karena dia masih sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat terluka oleh cintanya gitu ya. Bagaimana sih kalau semua itu menimpa kita gitu ya kan. Oke, sekarang di file yang kedua Kondes akan buka pesan buat kamu. Ada 16 ya. Bisa dimaknai ini apa ya, momen. Ini tentunya ada momen buat kamu. Apa momen ini, tanggal lahir, apa pertemuan kalian, apa ada sesuatu ya. Tetapi 6 sendiri dimaknai sebagai angka 7 ya. Di sini kalau kamu sayang sama dia, tunggu dia dengan kesabaran palsu ya. Kamu kadang-kadang bingung kata cinta, tetapi kok kadang-kadang cuek ya Des. Kadang-kadang kayak dia itu bohongin aku ya. Cobalah kamu untuk menunggu, karena di sini juga ada harapan. Ada harapan buat kamu, ada matahari ya. Oke, berdoa yang terbaik, bermohon yang terbaik, jangan mengeluh ya. Segala sesuatu itu kita hanyalah sebagai umat yang menjalanin ya. Ini adalah rutenya. Di sini dia pernah mengalami sebuah kekecewaan, jadi kamu harus mengerti. Bahkan dia di sini dia akan meninggalkan kamu ya. Bisa jadi karena di sini dia juga kadang-kadang labil, kadang-kadang ragu-ragu terhadap perasaan dia sendiri ke kamu ya. Oke, jangan suka mempermainkan hubungan. Kamu jadilah sosok yang bisa membangun dia lagi, karena dia belum bisa healing, yang pasti itu. Bantulah dia untuk healing, bantulah dia untuk menjadi sosok yang kembali seperti semula ya. Nggak bisa persis ya, tetapi paling tidak kamu menguatkan dia bahwa orang masa lalu tidak sama dengan kamu, atau kamu tidak akan membuat seperti orang yang pernah lakukan dengan dia gitu. Kamu kalau memang cinta, pastinya kamu akan memberikan semangat dia untuk berusaha untuk bukan melupakan ya, untuk tidak mengingat selalu kejadian-kejadian dengan orang masa lalu itu, karena di sini dia sangat dikecewakan yang amat sangat. Jadinya dia meragu, kadang-kadang dia mau memberikan cinta, perasaan dia tuh terhadap dirinya sendiri terutama, dia tuh ragu, dia tuh bisa nggak ya, karena dia masih terbelenggu perasaan kecewa dan sakit hati ya. Ini di file yang kedua. Jadi kamu kalau sayang sama dia, jadikan dia sebagai sosok yang pribadinya sendiri, jadikan dia yang sesungguhnya. Maksudnya jangan kamu kendalikan, biarlah dia menjadi dirinya sendiri terlebih dahulu, dan kamu harus dengan penuh sabar mengikuti apa yang dia mau gitu. Seperti halnya kalau kamu diajak putus, ya udahlah putus, toh nanti dia mikir sendiri. Sebetulnya gini loh, cinta itu jangan kamu genggam dia erat-erat seperti pasir, yang ada nanti malah lepas, jatuh semua. Jadi lebih baik bebaskan dia ya, bebaskan dia menjadi dirinya sendiri seperti itu. Dan kamu pun tidak usah terlalu baper untuk apa dia janji atau apapun. Kamu lebih baik sayangilah dirimu sendiri. Kalau kamu udah memulai dirimu sendiri, menyayangi diri sendiri, insya Allah kamu ditinggal dia pun tidak akan pernah merasakan ya udah hal yang biasa ya kan. Kalau kamu lebih cinta diri sendiri daripada kamu bertahan untuk dia, tapi kamu terkadang-kadang nggak dikeri kayak ini kan, ragu-ragu, kecewa. Tapi dia memang
Saat dibaca ini, dia menginginkan melakukan sebuah pembuktian terhadap kamu. The Bull, sebuah awal yang seperti kamu inginkan akan menjadi sebuah kenyataan. Tetapi ya, itu yang ada di pikiran dia. Tetapi di sini ada yang dinamakan keraguan. Kembali balik dia ragu karena ada orang masa lalu yang mengecewakan dia itu. Oke? Hal 2. Kalau kamu ada di ranah ini dan ini resonate, artinya adalah energi kalian. Jadikan ini antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Dan kalau tidak resonate, artinya ini bukan energi sahabat semua, kalian silahkan personal reading. Kalau ingin personal reading agar pure energi kalian, karena ini adalah energi secara general, secara umum, Goddess menarik ya. Ya, oke. Sahabat Goddess, file kedua, God bless you. Tuhan berkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan ke file yang ketiga ya. Di sini ada kotak warna orange. Ini sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. File yang ketiga ya. Ada pernikahan, Four of Wands, keseriusan ya, menempuh hidup baru atau pesta ya kan. Di sini, rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya? Ada pertengkaran ya, benarkah kalian habis bertengkar ya? Ada tanggung jawab, ada awal yang dia ingin lakukan, dan ada the harassment, kemudian selesai. Kamu rindu tapi dia tidak ya. Mungkin di sini ada kesalahpahaman cinta, kesalahpahaman, ada argumen, ada perbedaan prinsip, ada yang pasti tidak ada keharmonisan ya. Baru saja terjadi atau mungkin memang sudah terjadi, ada pertengkaran, maksudnya seperti itu ya. Di sini ada sebuah tanggung jawab di mana di awalnya itu ya, dia sudah berusaha untuk bisa mengertiin kamu ya, pahamin kamu. Dia bisa kayak menyadari mana yang baik, mana yang tidak baik, seperti itu. Dan hubungan ini hanya sebatas suka sama suka atau untuk kesenangan dunia saja. Tidak ada pernikahan ya. Memang terjadi pertengkaran terus. Dia sudah menikah ya, dia mempunyai tanggung jawab. Dan hubungan ini menurut dia akan selesai. Selesai. Karena di hubungan ini tidak ada namanya persamaan prinsip ya. Memang sebetulnya nggak ada sih prinsip yang sama, itu nggak ada. Maksudnya gini, tidak searah. Ya, tapi sebetulnya kalau kalian bijak, ini makanya jadikan ini sebagai antisipasi. Kalau kalian ada di ranah ini, jadikan sebagai antisipasi dan pembelajaran. Kalau kamu memang ada di ranah ini dan sering bertengkar saat ini, bahkan ini akan ada menimbulkan sebuah penyelesaian hubungan ya, karena hubungan ini sebatas hanya kesenangan dunia saja karena dia punya pasangan lain ya. Seandainya memang kalian itu benar-benar saling mencintai di sini, tapi itu nggak terlihat cinta sih, nggak ada, adanya cuman kesenangan dunia dan hanya perbedaan prinsip, cara jalan yang berbeda, maksudnya jalan berpikiran yang berbeda. Dia suka bakso, kamu suka mie ayam. Kalau kalian nggak bisa pintar-pintar mempersatukan atau bersikap untuk saling membuka hati ini, tetapi di sini nggak pernah ya jelas jauh-jauh itu berdua itu ngalor ngidul gitu. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Selalu terjadi yang namanya salah paham dalam cinta. Apakah dia rindu padamu? Tidak. Bahkan dia berpikirkan bahwa ini suatu hubungan ini akan selesai karena dia sudah menikah dan mempunyai beban tanggung jawab. Di antara alasannya karena tidak ada pernah kecocokan atau kebersamaan prinsip, atau selalu bertengkar atau kesalahpahaman, atau bisa dibilang apa ya, nggak satu arah gitu. Kamu ke sana, dia ke sana, terjadi pertengkaran. Dan bahkan nanti hubungan ini akan selesai. Tidak ada rindu, sama sekali tidak ada rindu. Cinta pun Goddess nggak melihat di sini. Ya, karena dia juga sudah punya tanggung jawab sebuah pernikahan, dan di sini ada harapan kesenangan dunia. Goddess mengambilnya sebuah kesenangan dunia apa? Karena dia sudah menikah tetapi menjalin hubungan dengan kamu. Dan ada penyelesaian akhir, ada justice, ada energi justice, ada energi Libra di sini. Bimbang. Ya, seperti itu. Pilih kamu, pilih dia. Tapi kalau pilih kamu setiap harinya bertengkar melulu, nah makanya dia akan meninggalkan kamu dan kembali pada hubungan semula. Seperti itu ya. Oke, Goddess akan sabar. Tapi dia takut cinta banget. Kalau cinta nggak bakal bertengkar.
bertengkarnya itu nggak seperti ini sepertinya bertengkar hebat, selalu bertengkar hebat yang bisa dibilang saling menyakiti. Kadang-kadang kalian lepas kontrol untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang membuat satu sama lain itu kadang-kadang merasa memang tersakiti itu. Tapi dan dia, terutama dia. Ada angka 9 momen apa di angka 9? Kondes nggak tahu, tapi angka 9 sendiri dimaknai kebahagiaan. Ini buat kamu ya pesannya. Hubungan vertikal, kamu lebih harus banyak memanjatkan doa, berdoa, bermohon yang terbaik aja dalam hubungan ini ya. Kembali 09, kebahagiaan. Artinya kebahagiaan kamu sebetulnya bukan bersama dia sih ya, tapi bertengkar langsung ini deh, langsung baikan ia itu toksik, susah. Cinta yang mengeluarkan air mata, harus mengorbankan air mata terus menerus, itu namanya toksik ya, racun. Mengapa harus putus asa? Mengapa? Kamu masih banyak kok yang mana yang lain, tapi aku cinta dia. Pelan doakan dia yang terbaik. Berbagi kasih dalam damai ya. Lebih baik kamu bina sebagai bentuk persahabatan aja, tidak melampaui daripada itu, karena di sini tidak ada persamaan. Jadi lebih banyak terjadi perbedaan prinsip. Nanti akan melukai kamu sendiri, akan menumpahkan air mata kamu sendiri dan menyakiti diri kamu sendiri. Saat ini mungkin kalau Konde sarankan lebih baik ambil jeda ya, jangan lakukan yang seharusnya tidak harus kamu lakukan. Lebih baik jeda, introspeksi diri, itu yang Konde sarankan. Tetap berdoa yang terbaik dan terbaik untuk kehidupan kamu dan kehidupan dia, dan mohon yang terbaik untuk hubungan kalian. Berdoa, tetap optimis, jangan putus asa. Pasrah boleh, tapi menyerah dalam keadaan jangan. Kamu masih banyak dia yang lain, kalau memang dia benar-benar ingin memutus hubungan ini ya. Oke? File 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kita akan lanjutkan untuk file yang keempat. God bless you, Tuhan berkatimu, amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat. Rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya? Ada kutek berwarna ungu. Ingat ya, ini hanya sebagai pembeda saja untuk sarana sahabat semua menyalurkan energi sahabat semua. Oke, terlihat ya. Di file yang keempat ada, ini banyak kan LDRan ya, kalian dipertemukan melalui sosmed atau medsos atau chat atau nomor nyasar seperti itu. LDRan, perjalanan hidup. Kita akan lihat, rindukah dia padamu saat ini seperti kamu merindukannya? Meninggalkan hubungan ini dia dengan tergesa-gesa, amat tergesa-gesa, terburu-buru, karena dia merasa ragu-ragu terhadap perasaannya ke kamu. Walaupun dia mengatakan cinta ke kamu, tapi dia sendiri ragu-ragu terhadap perasaannya sendiri kepada kamu. Dan ini usianya lebih muda dari kamu ya, LDRan ya, yang pasti ya. Ya, ragu-ragu untuk komitmen ya, karena memang ini dia merasa terbebani. Dia meninggalkan hubungan ini ya, dia akan meninggalkan hubungan ini ya, dengan sangat cepat nanti tindakannya. Dia akan meninggalkan hubungan ini karena memang satu, dia ragu-ragu untuk berkomitmen dengan kamu, dan dua, memang dia ada beban tanggung jawab ya yang harus dia selesaikan. Dia meninggalkan begitu saja. X of Cup, mencari cinta lain seperti itu ya. Ada rindu dan des, enggak ada. Walaupun kalian sudah komitmen, tapi ini komitmen ini membuat beban bagi dia, karena dia sebetulnya ragu-ragu sama kamu dan dia akan pergi seperti itu ya. File 4 ya, jangan putus asa. Kondisinya jadi nggak enak hati membacakannya. Ini aku harus membacakan apa adanya ya. Ini yang hubungan LDR, kebanyakan LDR ya, makanya hati-hati kamu menjalin hubungan LDR. Kita nggak tahu latar belakang dia kayak apa ya, kita jangan terlalu mudah jatuh cinta, karena usianya lebih muda dari kita ya. Jarang yang usianya lebih tua dari kita itu. Kalau LDR itu Gondes itu selalu melihat itu ya, banyak kan ya
udah ada pasangan terus kemudian ditinggalkan, atau seperti orang petak umpet gitu ya. Jadi hati-hati buat kamu yang LDRan, bukannya udah menakut-nakutin atau membuat kalian down, bukan. Lebih bijaknya tuh kalimatnya tuh waspada ya. Boleh menjalin hubungan cinta dengan siapapun boleh ya, tapi kita harus paham dulu, mengenal dulu, saling konteks dulu. Kalau sudah kenal ya 3 bulan 4 bulan baru kamu kalau memang dia menyatakan cinta sama kamu ya kamu bisa pertimbangkan seperti itu ya. Oke. Ini adalah pesan buat file yang keempat. Di sini ada inisial C ya. Ini inisial C yang tertarik ya. Ada inisial C buat kamu yang mau memilih file. Diam-diam dia akan meninggalkan kamu. Ya, dia diam-diam akan meninggalkan hubungan ini. Ini sudah meninggalkan hubungan, mencari cinta lain. Kemudian pesan yang ketiga, saling mencintai ya. Dia bilang cinta sama kamu tapi dia ragu-ragu, dan kemudian kalian menjalin komitmen tetapi beban buat dia. Usianya lebih muda dari kamu. Pesannya adalah lebih baik jauhi aja. Sebelum kamu dijauhi, kamu jauhin dia aja. Playboy ya, pelarian deh, bukan pelarian, cuman dia masih ragu-ragu aja. Beban yang menjalin hubungan dengan kamu. Usianya lebih muda dia. Berdoa aja untuk dia yang terbaik. Nah, untuk kamu juga ya, berdoa untuk dia yang terbaik aja ya. Oke. Hal 4, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu butuh pembelajaran, segala sesuatu hidup itu butuh antisipasi, segala sesuatu hidup itu butuh motivasi, butuh hiburan, butuh yang dinamakan manfaat ya. Kalau readingan ini bermanfaat buat sahabat semua, terima kasih. Kalau tidak, jadikan ini sebagai hiburan, atau kalau kamu mau mengambil maknanya, ambillah sebagai pembelajaran bahwa seperti ini loh endingnya nanti begini loh, aku tidak boleh begini. Nah, seperti sebagai untuk bentuk pembelajaran. Tetap bersandar pada Sang Maha Kuasa, bermohon pada Sang Maha Kuasa. Jangan pernah menyandarkan cinta kamu, keinginan kamu pada manusia, karena manusia itu sejatinya iya cuman palsu aja sih, nggak ada yang abadi ya kan. Terkadang hari ini cinta, besok udah nggak cinta itu. Maka aku serahkan harapanmu, cita-citamu, permintaanmu mana pada Sang Maha Kaya, Sang Maha Sempurna yang mengetahui ya. Jadi kalau kamu menemukan pasangan seperti ini, gak usah mengeluh. Mungkin ini udah memang jadi rute kalian ya. Kita harus lebih legowo, lebih mengikuti rencananya. Rencana Sang Maha Kuasa itu lebih baik ya. Karena apa yang baik buat kamu belum tentu baik buat Allah, tapi yang baik buat Allah pasti baik buat kita. Cinta itu sejatinya hanya kita sebagai umatnya pada Sang Pencipta, selebihnya bonus. Jadi cintailah dirimu kamu sendiri. Kalau kamu sudah bisa mencintai diri, oke ya. Jadi kalau kalian sudah bisa mencintai diri kalian sendiri, barulah kalian bisa mencintai orang lain dengan sesungguhnya cinta. Kenapa? Karena mencintai seseorang tapi kita tidak bisa mencintai diri sendiri, itu artinya apa ya? Menyakitkan diri sendiri. Oke? Sahabat semua, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran segala sesuatu. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Dan cintailah seseorang yang kamu cinta di dunia ini atas nama Allah, agar kita tidak merasa terluka saatnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Oke. Segala kebenaran adalah milik Allah SWT. Segala kesalahan adalah milik Kudus Mendes tentang hati dan jiwa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.